Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa. Hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan hukum bisnis dengan materi hak kekayaan intelektual. Diharapkan para mahasiswa mampu mengerti, mampu mengetahui ruang lingkup, dan mampu mengetahui pentingnya hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Pengertian HKI. Hak milik intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights atau IPR atau Geistiges Eigentum dalam bahasa Jermannya, dan istilah atau terminologi hak kekayaan intelektual ini digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790 adalah Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik di sini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. Dan hak KI ini terdiri dari 3 kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa HKI atau hak KI ini adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya berpikir manusia yang mengekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Juga mempunyai nilai ekonomis yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atas karya lainnya yang sama yang dapat dihindari ataupun dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau untuk mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Ruang lingkup HKI yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta atau copyright ini adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997. Jadi di sini bahwa Undang-Undang hak cipta ini yang mengatur hak cipta ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Jungto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Jungto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Adapun ciri-ciri hak cipta ini adalah hak cipta dianggap sebagai, ya, sekali lagi bahwa hak cipta ini dianggap sebagai Undang-Undang Nomor 6 sebagai benda bergerak. Ini diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, ya. Yang kedua bahwa ciri-ciri dari hak cipta ini adalah dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat dijadikan milik negara, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut. Ini diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 92 tentang hak cipta. Selanjutnya bahwa hak cipta ini juga dapat dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat.
tidak dapat disita. Ini diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 92 tentang hak cipta. Selanjutnya terkait hak kekayaan industri atau industrial property right, meliputi yang pertama adalah paten. Paten ini merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah memberikan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, serta penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Selain itu, desain industri atau industrial design merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan. Selanjutnya yaitu indikasi geografis atau geographical indication, yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Apa pentingnya HKI? Secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem HKI yang baik, yaitu meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, mengembangkan teknologi, mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional, dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi ataupun temuan, lalu dapat mengembangkan sosial budaya dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor. Oleh karena itu, pengembangan sistem HKI nasional sebaiknya tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga teknologi dan bisnis. Dan sistem perlindungan yang baik terhadap HKI dapat menunjang pembangunan ekonomi masyarakat yang menerapkan sistem tersebut. Nah, betapapun HKI adalah konsep hukum yang netral, namun sebagai peranata, HKI juga memiliki misi, di antaranya menjamin perlindungan terhadap kepentingan moral dan ekonomi pemiliknya. Bagi Indonesia, pengembangan sistem HKI telah diarahkan untuk menjadi pagar, penuntun dan sekaligus rambu bagi aktivitas industri dan lalu lintas perdagangan dalam skala ekonomi makro. Dan HKI ini dirancang untuk memberi energi dan motivasi kepada masyarakat untuk lebih mampu menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimilikinya. Nah, demikianlah para mahasiswa materi terkait hak kekayaan intelektual ini. Semoga kalian dapat memahami dan mempelajari kembali dari modul yang telah saya share di dalam SSO maupun di dalam e-learning ya. Untuk itu sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan. Dengan demikian maka perkuliahan ini akan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.